semakin dalam kita tahu, oh ternyata ada apa ya, ada kebohongan yang ditutupi. Ya. Kemudian yang diperjuangkan saya rasa sangat sensitif. Ke pribadi ketua sendiri, apakah pernah ada semacam tekanan atau mungkin ancaman, intimidasi? Banyak banyak sekali. Tapi sebenarnya dari berbagai rentetan yang katakanlah sudah ditempuh, mediasi, audiensi dan segala macam itu, trigger apa yang pada akhirnya udah kita laporkan aja? Jadi kita juga riset di lapangan, termasuk pada akhirnya di bulan Desember, kalau nggak salah bulan Desember, Kemendes itu mengeluarkan sistem informasi desa. Pada akhirnya kita tahu kan, APBDes kegiatan-kegiatannya ini, terus kita sinkronin di lapangan. Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan gitu. Berarti sederhananya ada temuan. Termasuk setelah perjalanan itu ada banyak, jadi semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin dalam kita tahu, oh ternyata ada apa ya, ada kebohongan yang ditutupi. Itu sih intinya. Kemudian katanya sempat persuasif ke yang bersangkutan. Katakanlah diajak bertemu dulu misalnya, ataupun diajak ngobrol dulu, diajak audiensi dulu dengan yang bersangkutan. Tapi pada akhirnya ada yang mungkin kurang kooperatif sampai ini udah kita Jadi ketika kita mengembangkan riset kita analisa gitu, ternyata permasalahannya bukan di sisi pemerintahannya, tapi di figur kepemimpinan. Jadi ada permasalahan personal yang akibatnya itu berdampak pada hajat masyarakat, hak masyarakat gitu yang dikorbankan. Gitu. Itu sih. Jadi kita mensiasati karena bias dengan kepentingan elit sih sebetulnya. Jadi rumit lah. Maksudnya boleh ditafsirkan lah seperti gimana gitu posisi saat itu. Makanya kita diskusi bareng, ini tekanannya bukan hanya di internal Desa Kabandungan. Jadi di luar Desa Kabandungan itu mempunyai ada kepentingan lain. Berarti tekanan ada dari luar juga ya? Dari luar desa ya? Karena apa ya, di posisi kemarin itu ada berbisnis dengan masyarakat sih intinya gitu. Pemerintah berbisnis dengan membisniskan masyarakat gitu lah, intinya gitulah. Agak ngeri kalau kita hubungan sama ekonomi gitu ya. Jadi gitu, jadi banyaknya kepentingan elit ekonomi gitu kan, elit politik dan lain-lain. Makanya kita mensiasati, karena ketika kita udah punya data pun beliau itu tidak membuka diri, tidak kooperatif. Intinya gitu. Jadi kalau seperti ini terus kita juga tidak punya kemampuan untuk menghitung berapa kerugian yang dialami oleh masyarakat. Kita pada akhirnya karena ada kepentingan luar, jadi kepala desa tertekan juga pada akhirnya, karena
pola sendiri sebetulnya. Makanya gimana caranya kita mengambil langkah kunci supaya hak masyarakat itu bisa terlihat berapa kerugiannya, terus secara anggaran yang akan dilaksanakan dikucurkan oleh negara ke pemerintahan desa itu aman ke depannya gitu. Makanya kami mengambil langkah untuk melaporkan ke kejaksaan. Dan itu adalah langkah terakhir kita rentetan panjang termasuk kita mediasi, beliau mengutus, ada rekan-rekan kita juga ngobrol bareng, diskusi. Pada akhirnya sebetulnya simpel sih sebetulnya, asalkan beliau itu terbuka. Ketika pun misalkan ada permasalahan, ayo bareng-bareng gitu. Kita itu bukan ancaman sebetulnya. Kita itu awalnya juga saya dari Karang Taruna ingin berkontribusi sebetulnya. Kita udah membangun sistem lah sebetulnya, membangun agenda rencana strategis ke depan seperti gimana gitu. Tapi ketika beliau menganggap kita ancaman, terus ada juga menganggap kita itu sepele, pada intinya gitu sih, menganggap kita sepele gitu. Karena background kita mungkin ya, background bisa diceritain backgroundnya sebenarnya teman-teman gimana? Ada yang tukang cuci steam, petani, tukang antar barang, termasuk saya kuli bangunan kan gitu. Makanya waktu itu ada pemikiran liar seperti kita itu ada yang aktor intelektual di belakang kita, terus ada yang membiayai, ada ya? Banyak. Sampai kita itu ada di mana fase perang opini, seakan-akan kita itu ingin sesuatu di branding masyarakat itu. Barudak ieu ngariweuhkeun desa karena hayang ini gitu. Banyak lah. Kita juga pada akhirnya membangun strategi sih. Saya agak penasaran. Ini kan katakanlah basicnya perjuangan. Kemudian yang diperjuangkan saya rasa sangat sensitif. Ke pribadi ketua sendiri, apakah pernah ada semacam tekanan atau mungkin ancaman, intimidasi? Banyak sekali. Pernah saya menyimpulkan sama anak-anak gitu, mungkin di masa kita ini kita berjuang gitu supaya jadi pembelajaran ke depannya gitu. Saya berpikir waktu itu bukannya membanggakan aliansi, tapi apakah ketika melihat kondisi, apakah ada yang mampu gitu seperti kita, karena di proses di perjalanan itu ancaman, intimidasi, tekanan, terus perang opini, seakan-akan kita itu cucuk dalam duri gitu, duri dalam daging itu, seperti itulah kondisi waktu itu. Tapi yang memperkuat saya itu sebetulnya kesolidan dari aliansi ini. Gitu. Kenapa bisa solid? Jadi kita itu selalu terbuka ketika ada informasi apapun, kita share di grup, termasuk apabila mengadakan audiensi atau ada pertemuan dengan siapapun, kita tidak pernah datang sendiri gitu, harus ada saksi. Jadi lebih membangun trust sih. Pernah di fase kita juga saling curiga di aliansi. Sempat ada karena ada beberapa kita juga pada akhirnya bikin strategi kan. Pada akhirnya strategi kita itu bocor keluaran gitu. Ya kan
ruang lingkupnya hanya 15 orang loh di aliansi itu. Hanya 15 orang. Pada akhirnya kita mempersempit ruang informasi ke teman sendiri gitu. Ketika berbicara langkah-langkah yang krusial gitu. Kita agak mempersempit informasi. Tapi pada proses perjalanan saya membalikan itu supaya lebih ke lebih ke emosional gitu. Bahwa toh kita enggak punya niatan buruk kok, silakan aja kalau misalkan mau mengkhianati proses ini gitu. Nah pada akhirnya berbalik lebih solid gitu, lebih solid. Berarti kuncinya adalah keterbukaan di dalam. Nah kalau misalnya nih teman-teman di luar sana misalnya ya, ingin membuat sebuah gerakan ataupun aliansi yang seperti itu, apa nih kira-kira sarannya buat teman-teman di luar sana? Harus memiliki tujuan sih. Tujuannya apa dulu gitu ya. Percuma kalau membuat kumpulan tanpa tujuan gitu. Lebih baik ngopi bareng di warung kopi. Itu aja sih sebetulnya. Visi apa yang ingin kita capai. Makanya nanti variabelnya kan di misi ya. Misi terus waktu itu kita membuat, biasanya kita itu membuat rencana ke depan, rencana strategis seperti apa. Tapi waktu karena momentumnya waktu itu mengenai kontrol sosial, mungkin lebih ke dampak yang akan dialami di desa Kabandungan, karena secara pemerintahan desanya itu terbilang bad governance gitu lah pada pemerintahan desa itu sih. Jadi kan idealnya itu pemerintahan desa itu lebih ke good governance, jadi lebih tata kelola yang baik gitu, tata kelola yang baik. Apa sih tata kelola yang baik itu? Jadi penyelenggaraan pemerintahan desa gitu, manajemen pemerintahan yang solid, terus kuat secara politik, partisipasi, transparan, akuntabel, dan partisipasi. Itu memang yang paling penting sebenarnya. Itu sih dasar pokok kan yang harusnya itu dimiliki oleh pemerintah desa. Dan sebenarnya kan memang harusnya seluruh instansi seperti itu ya. Iya, termasuk kita juga sih di kumpulan gitu harus lebih transparan, lebih solid ketika melakukan gerakan bareng apapun itu ya, mau berbicara ekonomi, berbicara apapun itu. Berbicara aliansi juga gerakan ini kan kental kaitannya dengan kritisisme. Apakah teman-teman aliansi ini akan berhenti hanya sebatas di isu tentang masalah ini atau akan tetap berlanjut? Kita akan hasil dari musyawarah aliansi, kita akan tetap melakukan kontrol sosial, di mana kita ingin menjamin proses demokrasi di desa itu berjalan dengan baik. Berarti tidak selesai sampai di isu ini? Enggak, justru kita itu mempunyai beban moral yang lebih besar sebetulnya. Karena tujuan kita itu bukan itu, tapi adanya perubahan gitu. Perubahan besar di pemerintahan desa, karena pemerintahan desa itu adalah negara, bukan negara yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Betul, saya setuju. Bagus tuh paling banyak. Oke. Berarti ini mungkin jadi ini juga ya, harus lebih antisipatif juga untuk katakanlah yang memang instansi-instansi yang memang ada di lingkup desa ataupun yang memang lebih luas lagi. Karena ternyata teman-teman aliansi pemuda desa Kabandungan ini tidak selesai sampai di isu ini. Pertanyaan terakhir, katakanlah apa pesan ketua untuk teman-teman di aliansi, kemudian juga katakanlah masyarakat di desa Kabandungan?
untuk teman-teman di aliansi ya lebih solid aja sih ke depannya, karena PR kita masih banyak gitu, bukan di proses ini saja tapi masih banyak agenda lain sebetulnya, bukan hanya mengenai desa gitu, tapi gimana caranya kita bisa mengembangkan diri gitu, bergerak bersama lah pada ini gitu. Mungkin untuk pesan terhadap masyarakat pada intinya gerakan ini bukan gerakan terakhir, kita tetap akan mengawal proses demokrasi di pemerintahan desa, termasuk kita juga melakukan transformasi sosial, melakukan gerakan bersama untuk membangun kesadaran kolektif gitu, kesadaran bersama, karena harus ada proses di mana kita itu sadar, kita itu tahu, baru kita akan bersama-sama, pada akhirnya akan bersama-sama menjadi gerakan yang besar untuk melakukan upaya-upaya perubahan yang lebih besar gitu. Pada intinya untuk kebaikan wilayah kita gitu. Itu mungkin ada lagi karena secara konstitusi itu mungkin amanat konstitusi ya, termasuk perkataan presiden waktu itu, kutipan presiden bahwa dana desa, dana yang menggelontor ke desa itu harus dikawal oleh masyarakat desa. Yang mungkin ke depan untuk pemerintah desa juga bisa memperbaiki diri dengan adanya kejadian seperti ini ya. Mungkin ini juga bukan tujuan kita gitu, tapi bagaimana caranya ketika ini sudah terjadi tapi menjadikan pembelajaran, justru bukan jadi ketika di desa Kabandungan khususnya adanya kekosongan kepemimpinan itu pada sibuk memanfaatkan situasi gitu, nyayar cara. Soalnya banyak informasi masuk juga gitu ke saya gitu. Makanya kita mempersiapkan diri, menyolidkan rekan-rekan, termasuk melakukan tadi transformasi sosial, bahwa kita melakukan siar lah ibaratnya ke anak-anak, ke masyarakat, bahwa lebih mengedukasi sih supaya ada kesadaran bersama gitu, supaya marwah desa bisa kembali, termasuk gotong royong yang sekarang mulai terkikis. Mungkin itu saja sih. Oke. Dan saya secara pribadi sangat menantikan eksistensi kembali dari aliansi pemuda desa Kabandungan ya. Mungkin sebetulnya gini ya kan, sebelum ditutup gitu, kita itu sebetulnya anti muncul ke publik gitu, karena kita tidak butuh pengakuan gitu. Mungkin ini juga tadinya saya nggak mau ya kan, agak ragu mau bikin podcast seperti ini, karena kita berprinsip akar itu bunga yang tidak memerlukan popularitas. Jadi kita memperkuat di bawah aja. Silakan kalian mau eksis saja. Eksistensi bukan bagian dari kami gitu. Iya, gitu. Oke. Ketua, menarik sekali, dan saya hatur pisan. Punten namun misalkan saya ada kesalahan kata lagi, banyak dimaklumi. Terus ketika pun obrolan ini tidak bermanfaat, ya manfaatkanlah gitu. Oke, sekali lagi saya hatur nuhun pisan. Ya, teman-teman, itu obrolan kami menyoal berbagai hal yang dilakukan teman-teman aliansi di Desa Kabandungan. Seperti yang saya mention di awal, ini mudah-mudahan menjadi informasi, dan lebih bagusnya lagi ini menjadi referensi bersama. Apalagi tadi di-mention sama ketua, tidak selesai di isu ini aja.